Iya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang kalau hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dapat bersekutu, walaupun dari rumah kita masing-masing, tapi Tuhan memberikan sebuah alat untuk kita tetap dapat berinteraksi. Semoga semua ada dalam keadaan hati yang penuh sukacita dan semangat, walaupun kita menyadari di usia-usia kita yang semakin lanjut ini, tubuh kita juga kadang semakin melemah ya, tetapi yang penting hati kita tetap ada di dalam sukacita dan pengharapan yang selalu baru di dalam Tuhan. Persekutuan hari ini temanya adalah batu hidup yang dilayani oleh Pendeta Peter Abednego dan Saudara Dewi serta Aditya yang akan mengirim pujian dan memandu kita di dalam kita memuji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita kembali menyimak beberapa tata tertib untuk kita boleh mengerti bersama. Yang pertama, selama acara berlangsung, maka semua suara nanti akan dimatikan dulu supaya suara MC dan pembicara bisa terdengar dengan jelas. Ketika ada interaksi MC dengan peserta, peserta dipersilahkan untuk mengangkat tangan di layar video, nanti host akan menghidupkan suaranya. Dan yang ketiga, video atau kamera agar diaktifkan pada saat sesi foto bersama. Saya menambahkan sedikit bahwa nanti kita pada saat pujian, mari kita di rumah masing-masing kita tetap bersama-sama menyanyi dengan hati yang penuh sukacita untuk kita boleh mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh menghadap Tuhan. Kita mau naikkan pujian bersama dengan alam semesta. Semua yang Tuhan ciptakan. Kita memuji akan kebaikan, kemurahan, dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Semua yang tercipta. Berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari. Kami bersyukur ya Tuhan kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati hidup pada hari ini. Di dalam syukur itu kami datang kepadamu untuk kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk segala penyertaan dan kebaikan Tuhan yang senantiasa kami rasakan di dalam keadaan apapun juga. Kami boleh merasakan dan tetap percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan kami. Terima kasih untuk perjumpaan yang indah pada pagi ini. Dan kami mohon penyertaan dan pertolongan serta berkat Tuhan
di dalam persekutuan ini sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya. Dan Engkau menguduskan kami agar kami layak menghadap hadirat Tuhan yang kudus. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu, dan terimalah segenap puji sembah kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan senantiasa baik dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita, Tuhan selalu memelihara, menyertai, dan menolong kita. Kita tidak pernah ditinggalkan sendiri oleh-Nya. Ia baik. Ia selalu memberkati, memberikan apa yang kita butuhkan. Karena itu selayaknya kita boleh memuji dan mengagungkan nama-Nya dengan mengatakan, semua baik, semua baik. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Ya, Bapak Ibu mengamini ya bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Nah, mungkin ada satu dari Bapak Ibu yang mau mengungkapkan atau men-sharingkan ya, dalam minggu ini aja, apa yang Bapak Ibu rasakan atas kebaikan Tuhan itu. Silakan. Ya. Silakan, mungkin ada yang mau angkat tangan aja, mungkin nanti Arman mau buka. Yang mau menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya gitu ya. Hari ini aja, minggu ini aja. Kalau pasti banyak lah ya kalau sepanjang hidup kita.
Tapi dalam minggu ini aja, silakan siapa yang mau menceritakan akan kebaikan Tuhan dalam hidupnya dalam minggu ini. Ada Arman? Ya. Dewi ya. Oh Dewi, silakan Dewi. Boleh ya Bu? Boleh, boleh, boleh. Ya. Ini saya cerita sedikit. Bulan lalu pas Jumat Agung, mungkin sebagian udah ada yang tahu, saya jatuh di pelataran stasiun Juanda. Dan itu jatuhnya saya nggak ngeh kalau saya kesandung gitu. Jadi tiba-tiba jatuh yang bruk gitu. Dan itu menumpu di dengkul. Menumpu di dengkul itu luar biasa keras banget dan itu sakit banget. Saya pikir saya bisa berdiri gitu. Saya pikir nggak apa-apa gitu. Jadi pada saat jatuh itu dengkul saya tuh langsung lebam. Tiba-tiba langsung lebam gitu. Ada urat yang keluar gitu ya, yang mencelat gitu. Itu saya rasanya sakit sekali. Jadi pada saat saya berusaha berdiri, saya pikir saya kuat gitu ya. Saya berdiri, ternyata nggak kuat. Ternyata kayak nggak ada daya sama sekali di kaki saya sebelah kanan gitu. Singkat cerita, setelah di ronsen, puji Tuhan tulangnya nggak apa-apa, tapi sepertinya ligamen atau ototnya itu ada yang sobek gitu ya, ada yang bermasalah. Jadinya saya tidak bisa jalan, tiba-tiba langsung tidak bisa jalan. Jadi siangnya itu saya masih gladi bersih, pasca sekolah minggu. Sorenya itu saya benar-benar nggak bisa jalan dan saya harus pakai kursi roda. Itu yang saya rasakan ya saat itu. Saya satu langkah aja sama sekali nggak bisa jalan. Bapak Ibu bayangin nggak ada berapa menit gitu ya, nggak ada berapa jam itu tiba-tiba berubah. Yang tadinya saya bisa lari-lari, lompat-lompat segala macam, tiba-tiba kalau Tuhan bilang nggak bisa sekarang gitu, kamu nggak bisa jalan sekarang, Tuhan bisa bikin itu sekejap bruk gitu, nggak bisa jalan. Waktu itu saya nangisnya gini, Tuhan, ini bener-bener saya diingatkan bahwa satu langkah kaki pun itu sangat harus saya syukuri gitu. Saya menyadari bahwa selama ini saya mungkin kurang bersyukur untuk hal-hal yang menurut saya hal yang biasa. Saya mah melangkah biasa aja gitu ya. Tapi ternyata itu yang hal-hal yang itu memang benar-benar Tuhan yang menguasai gitu. Jadi kita ini manusia yang nggak bakalan bisa apa-apa tanpa Tuhan. Saya sangat ditegur, dikuatkan dan dikasih banyak pelajaran waktu saya jatuh kemarin bahwa semua hal harus disyukuri. Langkah kecil pun aja disyukuri. Jadi jari kaki saya itu nggak bisa begini, jadi begini, hanya begini, nggak bisa nekuk sama sekali. Nah itu saya bersyukur, Tuhan, harusnya saya bersyukur untuk hal-hal sedetail itu gitu, karena tanpa kuasa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Saya bersyukur banget banyak teman-teman yang mengasihi saya. Tuhan tetap menguatkan saya, Tuhan tetap menolong saya, memberi kekuatan melalui teman-teman, melalui keluarga yang begitu mensupport dan mendampingi saya selama saya sakit. Dan puji Tuhan, sekarang saya sudah berangsur-angsur membaik, sekalipun belum sempurna, tapi saya percaya Tuhan selalu menolong dan beserta saya. Terima kasih, itu aja Bu Titi. Ya, terima kasih Dewi. Itu juga kiranya menguatkan kita bahwa seberapapun keadaan kita dalam pergumulan apapun juga, iman kita harus tetap kuat ya, bahwa Tuhan itu pasti menolong dan menyertai. Walaupun kita jatuh, kita tidak sampai tergeletak ya, ada pertolongan dan kasih Tuhan. Nah, oleh karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita itu selalu nyata dan Dia memelihara kita,
Maka Tuhan juga menghendaki kita untuk senantiasa hidup di dalam firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, kita mau nyanyikan, katakan kepada Tuhan, jadilah Tuhan kehendak-Mu, bentuklah diriku seturut dengan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati pikiran-Mu. Tiliklah aku dan ujilah ku di depan-Mu, sujud sembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, berilah roh-Mu kepadaku, kehidupan-Mu kuasailah hingga terang Kristus tampak cerah. Ya, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Temanya adalah batu hidup. Apa sih maksudnya batu hidup? Apakah batunya itu bisa jalan-jalan, kita bisa nyanyi seperti kita. Nah, mari silahkan Pendeta Peter untuk boleh menyampaikan firman Tuhan agar kita mengerti apa maksudnya batu hidup itu. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini masih mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama belajar dan bersekutu dan sama-sama belajar dalam hikmat Tuhan yang kiranya menolong kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab saat ini diambil dari 1 Petrus pasal 2 ya, ayat 2 sampai 10. Kita akan membaca. Ayat 2 terlebih dahulu. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri,
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ya, Bapak Ibu, saat ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu batu hidup. Apa maksudnya batu hidup itu? Meskipun saat ini namanya persekutuan, tetapi karena perikop yang dipilih adalah dari 1 Petrus pasal 2, kalau mau lebih utuh dari ayat 1 sampai 10, maka sebenarnya lebih tepat pada kesempatan saat ini itu lebih kepada PA. Karena ada begitu banyak ayat atau kata-kata ini artinya apa, maksudnya apa. Tapi kita buat secara lebih sederhana ya. Yang pertama-tama, nah di dalam ayatnya di sini di dalam 1 Petrus pasal 2 ya, ayat 3 dikatakan begini. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ayat ini secara sederhana juga mau mengatakan kepada kita, kita lebih mudah memahami Yesus di dalam kehidupan kita, dalam kebaikan-kebaikan yang kita terima. Ya, kalau misalkan kita diminta untuk bercerita tentang Yesus, ada orang yang bertanya kepada kita siapa Yesus, maka kita akan lebih mudah untuk menceritakan tentang Yesus yang diawali dari kebaikan-kebaikan yang kita terima. Ya, misalkan kita ada punya sebuah pengalaman, ada pengalaman ditolong oleh Tuhan, dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan. Maka kita lebih mudah untuk menceritakan tentang siapa Yesus dari kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita terima. Tetapi penulis 1 Petrus, yaitu Rasul Petrus, mau mengajak kita lebih mendalam lagi. Lebih dari sekadar mengenal Tuhan dari kebaikan-kebaikannya saja, tapi mengenal Tuhan secara lebih mendalam. Yuk kita lihat lagi ya. Nah, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 4 dikatakan begini. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Sebab itu datanglah kepada Tuhan. Di sini muncul ada sebuah hal. Batu yang hidup. Pertanyaannya, siapa yang disebut batu yang hidup itu? Apakah batu yang hidup itu? Nah, ini maksudnya siapa yang disebut sebagai batu yang hidup itu? Apakah para murid? Apakah kita? Ataukah siapa? Nah, pertama-tama, batu yang hidup itu merujuk kepada, nah ini kan ada tulisannya tuh, dan datanglah kepadanya. N-nya besar. Karena N-nya besar, maka yang disebut sebagai batu yang hidup itu adalah Yesus. Yang digambarkan di sini dibuang oleh manusia. Kok dibuang oleh manusia? Kenapa? Ya, jadi batu yang hidup itu kalau kita melihat dari kepadanya N-nya besar, maka yang disebut dengan batu yang hidup itu adalah Yesus. Kenapa disebut batu yang hidup? Batu kan nggak hidup. Kok batu disebut hidup? Nanti dulu pelan-pelan ya. Nah, kalau kita melihat, kita lanjutkan. Tetapi di ayat selanjutnya, yaitu di dalam satu ayat setelahnya, di sini dikatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Lah, mungkin kita makin bingung. Batu aja kan mati. Ini disebutnya batu hidup. Lalu kemudian ketika Yesus dikatakan sebagai batu hidup,
Jadi ini kemudian di sini dikatakan kamu dipergunakan sebagai batu hidup. Nah, jadi bagaimana ini? Kok siapa? Ya, kita lanjutkan dulu. Kalau kita lihat lagi di dalam, maju lagi satu ayat ya. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Sebuah batu penjuru yang mahal. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Jadi batu yang hidup yang juga disebut sebagai batu penjuru, pertama-tama itu merujuk kepada Yesus. Ya. Batu yang hidup di sini batu penjuru itu merujuk kepada Yesus. Aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru. Kenapa tadi disebut batu yang hidup, kini menjadi batu penjuru? Apa? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Jadi ini merujuk kepada Yesus. Tapi kok kenapa disebut dengan batu penjuru? Kalau kita lihat di dalam 2 Efesus ya, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah, batu penjuru kalau kira-kira di zaman sekarang ya adalah batu yang paling besar yang adanya di pojokan dan di mana batu-batu yang lebih kecil melekat kepadanya, menempel kepadanya. Jadi batu yang paling besar ini menjadi batu sandaran, ya, di mana batu-batu yang lebih kecil nempel. Kalau Bapak Ibu pernah ke daerah Tasikmalaya, daerah Garut, Kampung Naga begitu ya, rumah-rumah di Kampung Naga di Tasik ada rumah ya, si rumah itu yang terbuat dari kayu punya 4 kaki. Dari kaki yang kayunya itu di bawahnya diletakkan batu-batu. Jadi ada rumah, lalu kemudian ditaruh yang paling bawah kaki-kakinya itu ada batu. Jadi batu ini menjadi fondasi. Pada waktu itu adalah fondasi. Nah, ada juga contoh yang lebih sederhana, batu penjuru ini nih. Yang paling bawah di paling pojok. Jadi menjadi batu fondasi di mana batu-batu yang lain bisa bersandar kepadanya dan menjadi kokoh. Jadi kalau yang namanya batu penjuru itu sendiri maknanya adalah batu yang menjadi andalan, yang dapat diandalkan, di mana orang-orang bisa bersandar kepadanya, menjadi tumpuan dan andalan. Dan itu adalah Yesus. Kita mungkin masih ingat tentang perumpamaan yang Yesus sampaikan. Kalau rumah dibangun di atas batu, beda dengan rumah yang dibangun di atas pasir. Kalau rumah itu dibangun di atas pasir, ada hujan, ambrol semuanya. Tapi kalau rumah itu dibangun di atas dasarnya adalah batu, maka rumah itu menjadi kokoh. Jadi batu penjuru itu merupakan sebuah simbol di mana Yesus menjadi andalan dasar kehidupan yang membawa keselamatan. Tapi kemudian apakah hanya itu maksudnya? Nah, kalau misalkan di beberapa contoh gereja ya di Eropa ada sebuah simbol. Simbolnya begini. Ada satu yang besar ditaruh di ujung. Ini sebuah simbol. Ini adalah contoh bangunan gereja, tapi kemudian ditaruh batu yang penjurunya di ujung, gitu ya. Nah, tetapi penggunaan istilah batu, ya, apakah hanya berbicara soal Yesus? Yesus pernah berbicara kepada Petrus, ya.
Di dalam Matius pasal 16 ayat 16, Yesus berkata kepada Petrus begini, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, jadi istilah batu juga kemudian dikenakan kepada siapa? Kepada Petrus. Yang menulis kitab yang kita baca saat ini siapa? Petrus. Petrus yang pada 1 Petrus yang kita baca hari ini, siapa yang nulisnya? Rasul Petrus. Dan Yesus menyebut Petrus, engkau adalah Petrus, batu karang. Ya, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jadi Yesus berbicara kepada Petrus, Petrus, kamu adalah batu karang. Jadi makna yang kedua, batu itu adalah Petrus. Makna yang kedua. Makna yang pertama, Yesus menjadi batu andalan, batu sandaran. Ada makna yang kedua. Yesus ngomong ke Petrus, Petrus, kamu adalah batu karang. Oleh karena itu, Petrus yang kemudian menulis surat ini. Dan pendeta Peter yang saat ini menyampaikan pengulasan firman Tuhan. Ya, Petrus, batu, Peter. Ya, ini semua terkait. Tetapi kemudian yang menariknya adalah ini ya. Jadi di dalam Matius pasal 16 ayat 13 sampai 19, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Oleh karena itu Rasul Petrus bagi gereja Katolik Roma atau yang sekarang kita kenal sebagai gereja Katolik menjadi itu ya paus atau menjadi juga rasul yang pertama yang kemudian itu yang kemudian menjadi gereja Katolik. Ya, maka Petrus juga disebut sebagai paus yang pertama, pemimpin yang pertama. Ya. Bukan berarti Petrus yang menjadi pemegang kunci kerajaan sorga. Ya, ini anggap saja seperti duplikatnya ya. Tapi lebih tepatnya ini bukan makna harafiah, bukan. Tetapi Petrus diberikan sebuah kuasa yang sangat besar untuk membawa orang kepada Kristus. Jadi bukan ini makna harafiahnya. Oh, jadi kalau gitu Petrus itu pemegang duplikat ya, Yesus pegang satu kunci, Yesus satu kutip, bukan seperti itu. Tetapi Petrus diberi kuasa supaya membawa orang kepada Kristus, ya, kepada keselamatan. Dan selanjutnya kalau kita membaca lagi di ayat yang ke-10, makanya perikop ini itu sangat kaya akan makna yang perlu dikupas. Kemudian di ayat yang ke-10 dikatakan begini, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kemudian Petrus mengatakan kepada pembaca suratnya, yaitu kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus yang tersebar di wilayah Asia Kecil. Petrus kemudian berbicara, kamulah bangsa yang terpilih. Petrus sedang menyampaikan ucapan dari Yesus. Yesus menyampaikan kepada Petrus, Petrus kemudian menuliskan perkataan Yesus, ya, kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Nah, maksudnya apa lagi? Tadi yang soal batu aja belum selesai. Sekarang berbicara soal imamat. Maksudnya apa? Imamat. Nah, imam adalah
orang yang menjadi pengantara, pendamai antara Allah dengan manusia dan manusia dengan Allah. Supaya manusia dapat diampuni dosanya, maka imam akan menjadi pengantaranya. Di dalam PAW yang pernah saya pimpin, ya, di dalam PAW 2 minggu yang lalu, jadi ada peran imam supaya orang bisa diampuni dosa. Orang supaya bisa diampuni dosanya itu harus minta bantuan imam yang menjadi pengantara. Butuh imam dan juga butuh apa? Butuh kambing. Kalau untuk rakyat jelata, kalau ingin diampuni dosanya, butuh kambing. Ya, bukan hanya butuh kambing, butuh orang atau tempat penukaran domba dan kambing. Karena domba dan kambingnya harus menjadi sempurna. Nah, jadi kalau orang Yahudi, ya, pada zaman itu kalau ingin diampuni dosanya harus minta bantuan imam. Tapi Yesus yang sudah mengorbankan dirinya menjadi domba Allah yang sempurna karena dia mengorbankan dirinya, Yesuslah yang menjadi imam. Dan kemudian Yesus berkata kepada Petrus, kepada umat dan juga kepada kita, kamulah imamat yang rajani. Jadi apa maksudnya imamat yang rajani? Nah, oleh gereja Protestan dipahaminya sebagai kita bisa meminta ampun langsung kepada Tuhan, di mana Yesus sebagai pengantara. Yesuslah juga sebagai Allah yang mampu mengampuni. Ya kan? Kita ingat di dalam Markus pasal 2 ayat 1 sampai 10, ya. Yesus yang menjadi imam, Yesus juga sebagai korban anak Allah, korban domba Allah, Yesus juga yang adalah Allah yang dapat mengampuni dosa. Oleh karena itu, bagi gereja Katolik, kalau orang mau minta pengampunan dosa, harus menemui pastor. Pastor itulah kemudian yang di kamar-kamar, di bilik-bilik itu menjadi berperan sebagai fungsi iman. Nah, kalau pada zaman Yahudi imamnya di bait Allah, kemudian kalau orang gereja Katolik pastor ini menjadi imam. Tapi kalau orang oleh gereja Protestan, kita dapat meminta pengampunan langsung kepada Tuhan, di mana Kristus yang adalah Allah itu sendiri yang sudah mengorbankan dirinya menjadi imam. Lanjut, nah ya, bangsa yang terpilih ini yang sudah kita pelajari, sehingga setiap orang kemudian dapat bersaksi tentang Kristus yang adalah Tuhan bagi semua bangsa. Oleh karena itu, supaya kita dapat memahami batu hidup, batu sandaran, ada satu ayat lagi yang belum dibaca, yaitu 1 Petrus pasal 2 ayat 1. Tadi kan dibacanya mulai dari ayat 2. Sebenarnya ada ayat 1 yang juga perlu dibaca. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan. Kita ingat maksudnya apa? Kembali ke ayat 9. Ya. Kamu bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat punyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil. Ada kata memberitakan. Sehingga kalau kita PowerPoint-nya sudah selesai, ya. Jadi kalau kita memahami perikop ini keseluruhan, jadi maksudnya apa sih? Maksudnya adalah pertama, Yesuslah batu yang hidup. Batu yang dapat diandalkan, yang menjadi dasar kehidupan. Kemudian Yesus yang menjadi batu sandaran, batu kehidupan, berbagi kuasanya kepada Petrus. Petrus, kamu aku berikan kuasa ya, supaya orang-orang bisa kamu bimbing, perkenalkan kepadaku, kepada Yesus. Petrus, kamu juga adalah batu.
Dan kemudian Petrus berkata kepada para pembacanya dan juga kepada kita. Kita pun adalah batu-batu yang hidup. Jadi batu artinya sandaran. Di mana orang yang percaya kepada Kristus atau lewat kita bisa menjadi hidup. Dengan demikian kita dipanggil untuk memberitakan tentang siapa Yesus, kebaikan Kristus. Bagaimana salah satu caranya? Salah satu caranya di ayat 1. Buang segala kejahatan, segala tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Sehingga ketika kita berkata-kata, kita punya kuasa. Kalau Petrus disebut diberikan kunci kerajaan sorga, kita diberi nggak kunci kerajaan sorga? Diberi. Karena lewat mulut kita ada perkataan yang membawa orang kepada hidup, tapi lewat perkataan kita juga bisa menjadi perkataan-perkataan yang membunuh karakter orang. Pintunya ada di mana? Di mulut kita. Bisa mulut kita dikunci? Bisa. Dikunci. Nah, saya akan tutup dulu semua ya. Jadi, di dalam Kristus dapat menjadi sandaran. Tuhan lewat Petrus juga memanggil kita menjadi orang-orang yang bisa diandalkan. Tapi andalan yang sejati adalah Yesus. Orang yang telah merasakan kebaikan Tuhan, di mana Tuhan sudah menjadi andalan dalam hidupnya, maka kita dipanggil untuk memberitakan tentang Kristus. Memberitakan kebaikan Kristus. Lewat apa? Perkataan kita yang membawa kepada kehidupan. Bukan perkataan yang malah membunuh karakter orang. Ada orang-orang tertentu, kalau setiap ketemu, keluarnya yang busuk-busuk. Menyampaikan tentang hal-hal yang tidak benar, yang tidak baik, yang tidak bermanfaat. Kalau perkataan itu busuk, perkataan yang berbusuk, perkataan yang busuk, yang tidak benar, tidak ada manfaat, berasal dari mana? Pikiran yang busuk. Pikiran yang busuk juga adalah dari hati yang busuk. Air yang jernih pasti berasal dari sumber mata air yang jernih. Tapi air yang keruh berasal dari mata air hati yang keruh juga. Ya, terakhir, berbicara soal andalan, boleh nggak kita percaya sama orang? Boleh. Tapi kita tidak dapat menempatkan orang lain sebagai andalan yang sepenuhnya, tumpuan yang sepenuhnya. Ada dua kata yang terkait tapi menjadi unik, yaitu antara percaya dan andalan. Contoh, boleh tidak kita percaya kepada orang? Kalau kita tidak percaya kepada orang, bagaimana saya bisa bertugas melayani? Istri saya bekerja, saya keluar. Pada siapa harus saya percayakan anak saya? Ya kepada Mbak. Tuh. Pada Mbak dan kepada Oma di rumah. Kalau Oma sedang keluar kota, maka saya meminta Mbak yang menjaga. Saya harus bisa mempercayai orang. Tapi ketika saya mempercayai orang, saya tidak bisa sepenuhnya bersandar kepada orang. Artinya, saya perlu mempercayakan kepada orang. Tetapi andalan kita tetap kepada Tuhan. Contoh lain yang lebih sederhana gini. Boleh tidak kita percaya sama anak kita sendiri? Boleh, harus, penting. Tapi nggak bisa selama-lamanya kita bersandar kepada anak kita. Karena anak kalau udah gede kan menikah. Udah menikah, pergi keluar kota, keluar negeri. Jadi kita perlu belajar mempercayakan kepada orang lain, tapi juga kita perlu berdamai dengan diri sendiri. Kalau
orang-orang yang baik yang ada di sekitar kita meninggalkan kita. Karena ada saatnya anak kita juga akan pergi. Suami meninggal. Anak yang kita cintai pergi keluar kota, keluar negeri, bisa. Tapi bagaimana kemudian kita bersandar kepada Tuhan, orang yang bersandar kepada Tuhan juga dia bisa belajar mempercayakan diri kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Bisa tetangga, bisa mbak, bisa suster. Meskipun andalan yang utama adalah Tuhan. Dengan segala kebaikan yang kita terima, kita dipanggil untuk bersaksi tentang Kristus yang menjadi andalan, sandaran utama kita. Tuhan memberkati kita semua. Panjang memang. Amin. Ya, amin. Terima kasih Pendeta Peter yang boleh menyampaikan renungan pada pagi ini dan boleh memberi makna apa arti itu batu hidup. Ya, kita akan mengamini firman yang sudah disampaikan. Kita mau katakan, Tuhan ajar kami untuk menghitung hari-hari kami agar hidup kami seturut dengan kehendak-Mu, agar hidup kami ada di jalan-Mu, untuk kami boleh senantiasa memuliakan Tuhan dan hidup sebagai anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan-Nya. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijak.
selanjutnya saya serahkan kepada Arman. Ya, terima kasih Bu Titi. Oma Opa, ayo dibuka kameranya ya. Saya mau foto nih. Kasih senyumannya yang terbaik di depan kamera ya. Oke. 3, 2, 1. Sekali lagi ya. 3, 2, 1. Yang terakhir. 3, 2, 1. Oke, makasih semuanya. Makasih Bu Titi. Ya, terima kasih Arman, terima kasih rekan-rekan yang sudah membuka videonya ya. Sebentar kita akan berpisah untuk melanjutkan kehidupan kita hari lepas hari. Ingat, kita punya batu penjuru, yaitu Yesus namanya. Apapun keadaan kita, dimanapun kita berada, kita harus selalu senantiasa ingat satu nama, yaitu nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Ingatlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Ingatlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang megah. Bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja, kini dan selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakar. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Silakan Pendeta Peter. Ya, terima kasih Bu Titi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Engkau, Tuhan, yang menjadi sandaran utama kami. Kami juga mau bersyukur untuk keluarga, rekan, sahabat yang juga menjadi rekan yang dapat diandalkan. Dan kami pun mau belajar menjadi rekan yang dapat diandalkan oleh saudara-saudara kami. Dan mampukanlah kami, Tuhan, memperkenalkan Kristus sebagai sandaran yang utama. Kami hendak berdoa untuk kesehatan saudara-saudara kami, kesehatan Ibu Erni, Ibu Lani Gunawan, Ibu Syana, Ibu Syuki, Ibu Lili Mulyana, Ibu Syuli, Ibu Frida Winata, keluarga Pak Kelly, Pak Felix, Pak Apin, Bu Lisbeth. Tuhanlah yang memulihkan, Tuhanlah yang menopang di dalam kesehatan, Tuhanlah yang memberikan kesembuhan dalam kuasa kasih kemurahan Tuhan. Kami hendak berdoa untuk pemulihan penglihatan Ibu Diana. Juga kami pun hendak berdoa untuk keluarga Perdensia
yang sedang sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit, Tuhanlah yang memulihkan. Kami pun hendak berdoa untuk keluarga Valencia yang mengalami kesulitan ekonomi dan dalam pergumulan keluarga, pekerjaan, dan usaha. Dan kami pun hendak berdoa untuk keamanan, kesejahteraan, kedamaian, dan stabilitas dalam memasuki tahun pemilu. Kami juga hendak berdoa untuk Ibu Ratna, Tuhanlah juga yang memulihkan, menyembuhkan kaki dari Ibu Ratna. Tuhanlah yang memberkati juga setiap kami, sehingga kami tetap dapat hidup bersandar kepada Tuhan, bersyukur terhadap sesama kami yang menolong kami, dan kami pun terpanggil untuk menjadi penolong bagi sesama kami, yang mencerminkan kasih Tuhan sebagai sandaran utama. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ya, terima kasih untuk Pak Peter yang sudah melayani firman Tuhan, untuk Dewi, untuk Arman, juga untuk Ibu Ervin yang boleh melayani kita dalam persekutuan pada pagi hingga siang ini. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir, untuk kita boleh berjumpa dan bersekutu bersama. Mari kita simak akan beberapa pengumuman. Yang pertama, Valencia via Zoom kembali akan dilakukan pada Sabtu 27 Mei 2023 pukul 9 dengan tema Hikmah di Balik Masalah. Dari 2 Korintus 12 ayat 7-10 dilanjut dengan Roma 5 ayat 3-5 dilayankan oleh Pendeta Emeritus Setiawan Utama. Ya. Lalu pengumuman yang kedua, persekutuan lansia onsite ya, bersekutu di gereja, kita bisa langsung bertatap muka di sana. Selasa 6 Juni 2023, temanya adalah makhluk mulia. Siapa nih makhluk mulia ya? Kita akan menerima uraian firman Tuhan ini pada onsite 6 Juni dari Mazmur 8 yang dilayani oleh Pendeta Frida Situmorang. Demikian pengumuman untuk hari ini. Sampai bertemu pada tanggal 6 Juni ya, kita onsite. Akhir ya, Mei dulu ya. 27 Mei, lalu juga 6 Juni. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberkati sepanjang kehidupan kita. Dadah. Terima kasih ya. Terima kasih Bu Titi. Terima kasih Pendeta Peter. Terima kasih Pendeta Peter. Sama-sama. Bye bye. Terima kasih Pak Peter, Bu Titi, Arman. Terima kasih Terima kasih. Ferry. Sampai ketemu ya.